Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MI akan menjelaskan tentang periode demokrasi di era reformasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Syaira sebagai moderator. Saya Erdi sebagai presenter. Saya Faujan sebagai presenter. Saya Andika sebagai penanya. Saya Lala sebagai penjawab. Saya Aulia sebagai penanggap. Baik, pertama akan ada penjelasan periode demokrasi di era reformasi oleh Erdi. Periode demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998 hingga 2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004. Pertama, dalam arti luas hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang telah terbuka. Langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang besar, yaitu A. Reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. B. Reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan keperdayaan lembaga politik. C. Pengembangan luhur atau budaya politik yang lebih demokrasi. Masa demokrasi di era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan terjadi demokrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Masa demokrasi di era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dengan dikeluarkannya A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan okta notaris. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. C. Upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN berwibawa dan bertanggung jawab. D. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif sehingga terjadi check and balance. E. MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan. F. Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat izin penerbitannya. G. Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan. H. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Mohon maaf atas kurang-kurangnya juga. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, mohon diketik di kolom komentar.